Halo guys, di sini ada sedikit informasi yang perlu kalian ketahui. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah minum obat? Jika iya, obat apa yang sudah kalian minum? Apakah sudah resep dari dokter atau kalian cuma iseng beli di warung atau apotek? Nah, semua itu tidak penting. Yang penting kalian bisa sembuh dan baik-baik saja sampai saat ini. Namun di sini saya anjurkan kepada kalian sebelum membeli obat, baiknya kalian mengetahui masa kadaluarsanya, begitu juga dosis yang terkandung dalam obat yang akan kalian beli. Oh ya guys, setelah kalian membeli obat, pernahkah kalian memperhatikan kemasan obat tersebut? Pada saat ini untuk mempermudah para customer agar mengetahui jenis dan dosis yang terkandung di dalam obat-obatan, ada beberapa obat telah mencantumkan logo pada kemasannya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana bentuk logo tersebut? Dan juga apa arti logo tersebut? Jika belum, silakan tonton video ini sampai selesai agar informasi yang kalian ketahui tidak setengah-setengah. Karena di sini kita akan membahas bagaimana bentuk dan arti logo yang tercantum di kemasan obat-obatan pada saat ini. Ketika sakit, hampir dipastikan kita mengonsumsi obat-obatan untuk meringankan rasa sakit yang kita diderita. Obat adalah produk kesehatan yang menjadi pilihan atau banyak digunakan oleh masyarakat. Obat digunakan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan juga menyembuhkan sakit. Setiap obat punya manfaat, namun juga memiliki efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Obat saat ini sangat mudah dan banyak dijumpai di warung atau toko. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui bahwasanya obat memiliki jenis atau kategori tertentu. Masyarakat harus tahu jenis-jenis obat sebelum dikonsumsi. Maka dari itu setiap kemasan obat terdapat informasi tentang obat tersebut. Jika kita perhatikan dengan benar, pada kemasan obat terdapat logo lingkaran yang memiliki warna berbeda. Logo lingkaran pada obat tersebut merupakan identitas golongan obat yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, obat tradisional, jamu, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Obat bebas. Simbol hijau dengan lingkaran hitam. Jenis obat yang tergolong bebas yang berarti obat ini dapat jual atau beli tanpa batasan, namun dalam kemasan tetap terdapat petunjuk penggunaan obat. Salah satu contoh jenis obat ini adalah Panadol Extra. Obat bebas terbatas. Simbol biru dengan lingkaran hitam. Jenis obat yang dapat dibeli tanpa memerlukan resep dokter. Namun jenis obat ini tergolong obat keras karena kandungan dalam obat perlu dibaca dengan benar penggunaannya. Contohnya obat untuk influenza. Obat keras. Dengan simbol K dalam lingkaran merah, obat ini tergolong obat keras dan psikotropika. Jenis obat ini memerlukan resep dokter. Obat ini juga dapat dengan mudah dijumpai, namun sangat berhati-hati dalam mengonsumsinya. Obat narkotika. Obat jenis ini tergolong paling berbahaya. Narkotika adalah obat-obatan berasal dari tanaman ataupun tidak baik berupa sintesis maupun semi-sintetis. Obat jenis ini sangat dibatasi dalam pembeliannya. Jamu. Simbol dengan lingkaran hijau, di dalam terdapat sebuah pohon. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan. Jamu termasuk obat tradisional yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan atau mineral. Obat herbal terstandar. Lingkaran hijau dengan simbol 3 bintang. Obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang atau mineral. Fitofarmaka. Lingkaran hijau, di dalam terdapat gambar seperti salju. Merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Obat ini dapat digunakan profesi medis pada pelayanan kesehatan. Sumber. Materi edukasi tentang peduli obat dan pangan aman. 7 simbol obat-obatan. Identifikasi jenis obat berdasarkan GA.